Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sania dengan NIM 23060210040. Di sini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip genetika untuk memenuhi tugas ujian akhir semester biologi umum. Masuk pada topik pembahasan. Di sini, saya mengambil 3 topik. Yang pertama ada prinsip-prinsip genetika itu sendiri seperti apa. Yang kedua ada pewarisan sifat, dan yang ketiga ada kelainan pada genetika. Masuk pada topik pembahasan pertama yaitu tentang prinsip-prinsip genetika. Yang pertama ada pengertian genetika. Genetika berasal dari bahasa Yunani yaitu geno, yang berarti melahirkan. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Lalu, sejarah perkembangan genetika itu seperti apa? Nah, jauh sebelum teori pewarisan sifat ditemukan oleh Mendel, manusia telah berusaha mengartikan dan memahami bagaimana sifat-sifat diturunkan dari induk ke keturunannya. Kedudukan genetika dalam biologi yaitu nothing in biology is understandable except in the light of genetic. Nah, untuk kontribusinya genetika ke bidang lain yaitu ada dalam bidang pertanian, kesehatan, industri farmasi, dan juga dalam hukum kemasyarakatan. Lalu kita masuk pada materi tentang genetika pada makhluk hidup. Yang pertama ada kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdapat dalam nukleus, yang terdiri dari molekul protein dan DNA. Kromosom terdiri dari dua kata, krom yang berarti warna, dan soma yang berarti badan. Lalu, bagaimana sih struktur kromosom? Nah, kita bisa melihat pada gambar di sini, kita bisa menyebutkan struktur kromosom ada kromonema, ada juga kromomer, ada kromatid, ada sentromer, ada lekukan sekunder, ada telomer, dan juga ada satelit. Bentuk kromosom di gambar ada 4 gambar yang berbeda. Nah, di sini dapat dipahami bahwa bentuk kromosom ada 4. Yang pertama ada bentuk metasentrik, kedua ada submetasentrik, yang ketiga ada akrosentrik, dan yang keempat ada telosentrik. Jumlah kromosom. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Organisme bersel banyak mempunyai 2 jenis kelompok sel, yaitu sel somatis atau sel tubuh, dan juga sel gamet atau sel kelamin. Gen adalah suatu unit molekul DNA atau RNA yang berupa untaian yang mengandung informasi genetik, sedangkan DNA adalah polimer linier atau polinukleotida yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida, serta merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi genetik. Struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun atas 2 utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Satu komponen pembangun DNA terdiri atas 1 gula pentosa, 1 gugus fosfat, dan 1 pasang basa yang disebut nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen atau nukleobasa. Sedangkan pada DNA nukleobasa yang ditemukan adalah ada adenin, ada guanin, ada sitosinin, dan juga ada timin. Fungsi DNA di sini ada 3. Yang pertama, pengidentifikasi gen atau menentukan dalam penentuan garis keturunan. Yang kedua ada pengatur perkembangan dan proses metabolisme. Yang ketiga ada sebagai zarah sendiri dalam kromosom. Pemeriksaan DNA seluruh informasi genetik dan sifat lahir suatu individu. Topik pembahasan selanjutnya ada pewarisan sifat. Di sini pada intinya, yaitu pada hukum Mendel 1 akan mengalami proses sekresi atau pemisahan sel secara bebas, sedangkan pada hukum Mendel 2 akan mengalami pengelompokan gen secara bebas. Topik selanjutnya yaitu tentang kelainan-kelainan genetik. Yang pertama ada kelainan kromosom yang terjadi karena hilang bertambah susunan abnormal dari satu kromosom. Nah, yang kedua ada kelainan Mendelism, yaitu gangguan cacat gen tunggal.
Yang ketiga ada kelainan multifaktorial disebabkan karena interaksi antara gen dan faktor lingkungan. Yang keempat ada genetik somatik. Mutasi muncul pada sel somatik dan tidak diturunkan. Yang kelima ada kelainan di mitokondria. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.